Saya ajak saudara berpikir begini, saudara. Pernahkah kita ketemu binatang itu nyesel? Misal gini, kita jalan-jalan di orchard, pas ada anjing lewat, terus dia termenung, kenapa aku jadi anjing? Pernah mikir gitu nggak? Loh, ini serius, ini pemikiran yang untuk kita belajar. Ayo jawab, pernah nggak kita ketemu binatang jalan gitu, ya keliru, terus balik gitu? Pernah nggak kita ketemu ada sapi putus asa, kera bunuh diri, kuda gantung diri? Cepat jawab. Ini memang agak aneh, tapi ini penting, saudara. Ada tidak? Kenapa manusia lebih banyak nyesel, kecewa, putus asa? Kenapa binatang tidak? Padahal kalau kita melihat mereka, seharusnya kita ini jauh lebih beruntung daripada mereka. Seumur hidup mereka itu nggak pernah gosok gigi, tangannya nggak ada. Betul? Seumur hidup mereka itu nggak pernah pengen punya ini, punya itu, nggak ada. Nah, kalau kita mau jujur, mereka lebih bahagia daripada kita. Seru manusia ini. Coba saudara cari newspaper Straits Times yang 16 Agustus. Cari ya, saudara kan kaget di situ. Kagetnya apa? Di situ ada headline. Dikatakan bahwa more than 20% Singaporeans are sleepless. Kasihan betul. Negara begitu maju, negara begitu hebat, orangnya nggak bisa tidur. More than 20%. Di situ ditulis, sampai saya clipping. Karena waktu itu saya perjalanan dari LA kembali ke Indonesia, dan koran itu 16 karena 17 saya dari sana, sehingga saya dapat itu. Saya clipping, saya tunjukkan kepada beberapa teman, lihat ini. Ternyata uang, materi, kemewahan bukan segala-galanya. Mengapa manusia, kalau dari contoh-contoh tadi, bisa lebih celaka dari binatang? Kita sekolah, kita bisa baca tulis. Kenapa mereka lebih bahagia daripada kita? Jawabannya cuma satu. Binatang itu hidup tidak pernah punya pilihan. Manusia yang celaka itu karena terlalu banyak pilihan dalam hidupnya. Katakan amin. Pernah nggak kita sadar kalau kita nggak pernah punya pilihan, hanya satu saja pilihan kita, hidup untuk menyenangkan Bapa di surga. Hidup ini bahagia luar biasa. Satu kali saya di satu kota di Jerman, saya lagi telepon, di telepon umum, tiba-tiba saya lihat ada booklet, jelas sekali tulisan Dr. Jim Dobson. Nah, saya suka baca bukunya. Dia seorang psikolog, dia seorang psikiater, seorang hebat, tapi dia cinta Tuhan luar biasa. Baca buku-bukunya Dr. James Dobson, itu bagus sekali untuk kita belajar soal kejiwaan. Nah, ditulis di situ siapa yang berbahagia dalam bahasa Jerman itu. Lalu saya telepon karena saya tertarik. Begitu saya baca, saya tertawa. Kenapa? Dia tuliskan, orang yang berbahagia itu adalah satu pribadi yang tidak pernah menuntut apapun juga seumur hidupnya. Pribadi yang berbahagia adalah pribadi yang tidak pernah bosan. Menu makannya nggak pernah ganti seumur hidup. Pribadi yang berbahagia adalah pribadi yang bisa tidur di mana saja tanpa ngomel. Pribadi yang berbahagia adalah pribadi yang tidak pernah menanyakan warna kulit atau ras atau suku. Pribadi yang berbahagia adalah pribadi yang tidak pernah punya tuntutan apa-apa. Pagi nggak harus ada kopi baik, ada kopi juga baik. Pribadi yang berbahagia adalah pribadi yang sungguh bisa mensyukuri apa yang dia miliki, dan banyak lagi. Nah, yang terakhirnya nggak enak, dialah anjing peliharaan Anda. Kurang ajar nggak terusan? Loh, tapi itu betul. Anjing itu nggak pernah bosan, menunya sama terus. Dan itu berbahagia. Anjing itu kalau ketemu anjing lain nggak tanya, kamu jenis apa? Betul, nggak pernah tanya. Anjing tidak pernah panik tidur di AC ataupun tidak. Di mana saja dia bisa tidur. Itu berbahagia. Saudara, sampaikan berita ini kepada semua orang di dunia. Uang bukan segala-galanya. Materi bukan segala-galanya. Pilihan itu segala-galanya. Yang membedakan manusia dengan Bapa kita di surga dalam hal menciptakan. Lihat tuh, tambah hari tambah hebat, bukan manusia itu. Tambah hebat. Luar biasa teknologi. Otak manusia jadi begitu pintar. Hebat sekali. Bisa memberitahu kepada saudara. Ternyata makin hebat teknologi itu, manusia makin gak bahagia. Ada istilah sederhana sekali. Kalau kita tidak bertobat dari mata handphonean, bangkrut papamu. Apa artinya? Kalau saudara, apalagi masih student ini, nggak bertobat dari mata handphonean. Tahu arti mata handphonean itu apa? Apa mata handphonean? Nggak tahu kamu? Nah, ya itu dia. Seperti mata duitan, mata cewekan, misalnya gitu. Artinya itu, wah, nggak bisa lihat handphone jenis baru. Wah, ingin lagi. Nah, teknologi itu hebat sekali. Itu pintar. Nah, ternyata teknologi tidak membuat orang puas.
Justru makin didorong, ingin lagi. Lihat semua alat-alat elektronik, semua alat-alat untuk hidup ini. Kalau kita nggak merasa puas, celaka sekali. Berapa banyak barang-barang kita beli? Belum sebulan ganti lagi, belum 2 bulan ganti lagi. Karena kita mau terus ngikuti perkembangan. Binatang tidak pernah ngalami itu. Mereka betul-betul puas dengan hidup. Nggak dikasih makan, nggak marah juga. Jalan aja cari begitu. Nggak pernah pusing. Kalau begitu bagaimana manusia? Maka itu ditulis hanya 1 kali saja. Apa yang membuat Yesus Tuhan kita struggle? Apa yang membuat dia bergumul? Dia nggak pernah bergumul soal besok makan apa ya? Enggak. Yesus nggak pernah bergumul bagaimana biaya pelayanan. Tidak. Yesus nggak pernah bergumul bagaimana aku menghadapi orang-orang Farisi yang nggak suka aku. Enggak. Tapi Alkitab menulis hanya 1 aja dia bergumul. Melawan His will, kehendaknya sendiri. Catat itu. Jadi manusia itu bahagia kalau dia bisa menaklukkan keinginan dirinya sendiri. Kenapa pengajaran Buddha menekankan hal ini? Kalau Hindu beda. Buddha itu menekankan hal ini. Dia itu mematikan keinginan diri sendiri dengan cara yang sangat hebat. Itu pengajaran Buddha. Karena Buddha mengajarkan yang membedakan manusia binatang. Sehingga logikanya harusnya binatang lebih jahat daripada manusia. Tapi faktanya kenapa manusia lebih jahat daripada binatang? Karena manusia nggak bisa menguasai hawa nafsu. Tapi puji Tuhan, di dalam Yesus kita nggak perlu keluar tenaga, nggak perlu bergumul sampai bagaimana. Cukup terima dia dan terima firman-Nya. Maka hidup Yesus akan nyata dalam hidup kita. Jadi musuh kita cuma 1. Kalau semua kita bisa berkata, not my will, but your will be done. Hidup ini bahagia sekali. Bagi yang masih single, pegang ini baik. Jodoh. Banyak orang tanya, apa sih jodoh itu? Sama. Kenapa binatang nggak pernah ganti-ganti pacar? Loh, serius itu? Betul nggak? Karena binatang itu milih jodoh nggak pakai mata. Katakan amin dulu. Nah, kita ini milih pakai mata. Mata kita ini kurang ajar. Karena mata yang menentukan, maka pasti sering salah. Berapa kali kita belanja, sampai yang punya toko jengkel, semua dikeluarin dipilih, gak ada yang cocok. Pernah ngalami itu? Pindah toko lain, sama juga. Sudah capek jalan milih, terakhir, wah ini pasti. Sampai rumah, ya keliru. Nah, begitu pula jodoh. Mengapa ada orang pacaran sekian tahun, kelihatannya bahagia, begitu menikah gak lama bubar. Jadi untuk kalian bahagia, menentukan jodoh cuma 1 kriterianya. Kalau matamu gak ikut-ikut milih. Katakan amin cepat. Amin. Yang masih single bertobat ya. Yang suka ganti-ganti pasangan bertobat. Karena Papa tahu yang terbaik untuk hidup kita. Betul? Siapa lebih pintar, dia atau kita? Ya jelas dia dong. Maka itu jangan sok pintar. Nah, untuk gak sok pintar jangan ada pilihan. Terserah apa. Dunia aja bisa berkata gini. Bayangkan kalau semua milih yang cantik dan yang cakep, yang jelek dikasih siapa? Dunia aja bisa punya pepatah begitu. Masa kita anak Tuhan kurang ajar? Ingat ya, secantik-cantiknya seseorang, jangan tersinggung perempuan, tapi ini fakta. Secantik-cantiknya seseorang, kalau hamil itu pasti jelek. Nggak ada orang hamil cantik karena dia melar semua. Nah, di situ banyak suami kecewa. Ya, kok jadi begini? Karena milih pakai matanya. Jadi mata kita tidak boleh ikut menentukan. Nah, binatang, mata itu bukan untuk milih. Mata binatang hanya untuk melihat. Beda loh untuk melihat dan untuk milih. Maka itu ajak binatang shopping. So tanya, kamu milih yang mana? Dia nggak bisa milih walaupun punya mata. Maka itu not my will but your will be done. Artinya begitu. Suatu hari misalnya jangan saudara salahkan Tuhan dulu. Didatangkan jodohmu dari surga. Ya ampun, gigitnya maju semua, kaki pendek sebelah. Nggak apa-apa. Amin kan cepat. Loh, kok nggak mau? Berarti Martin harus bertobat nih. Nah, kalau itu pilihan Papa, itu pasti yang terbaik. Amin. Saya ulangi lagi, kalau itu pilihan Papa di surga, pasti yang terbaik. Sebab toh kita nggak kawin dengan giginya orang. Kalau giginya masih semua, puji Tuhan kalau itu jodohnya dari Tuhan. Nah, ini arti hidup yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara semua ingin memuliakan Tuhan, pergumulkan yang satu ini. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi hidup menurut pada Bapa, hidup menurut hukum-hukum Tuhan, itu menyenangkan. Saya baca satu ayat aja. Yesaya 48 ayat 18. Coba perhatikan. Yesaya 48 ayat 18. Ayat itu menarik sekali. Ya, sudah. Kata pertamanya apa? Yesaya 48 ayat 18. Apa kata pertamanya? Bukan kalimat, kata. The first word apa? Sekiranya. Bahasa Inggrisnya apa? Oh enggak, Indonesia semua. Sekiranya. Nah, mari kita lihat. Kata sekiranya itu menunjukkan Papa itu suka paksa atau tidak.
terserah kita. Bayangkan. Seringkali saya kalau lihat ayat itu, pendeta itu lebih jahat dari Tuhan. Karena pendeta sering maksa. Betul nggak? Tuhan ternyata nggak pernah maksa. Sekiranya apa? Lanjutkan. Kamu apa? Memperhatikan. Apanya? Perintah-perintahnya. Apa akibatnya nomor 1? Maka damai sejahteramu nggak akan berhenti, nggak akan kering, nggak akan habis. Kedua apa kita? Kebahagiaanmu akan bagaimana? Berlimpah terus, berlimpah seperti gelombang laut, nggak pernah berhenti. Yang sangat diperlukan manusia hidup itu cuma 2 hal ini: damai sejahtera dan bahagia. Betul, cuma itu, nggak ada yang lain. Lagi sekali, damai sejahtera dan bahagia. Berapa teman kemarin dari Jakarta tanya, di Singapura yang di mana? People's Park. Hah? People's Park? Kamu bisa tidur di situ? Saya tanya, lo kenapa? Maksudnya gimana? Kamu nggak di hotel? Oh enggak. Buat saya tidur itu kan hatinya, bukan tempatnya. Lo jawab ya atau tidak? Tempatnya mewah, kalau hatinya nggak sejahtera, melek terus sepanjang malam. Tadi malam tadi nggak bisa tidur, padahal ngoroknya kenceng karena kami satu kamar 5. Saya bangun pagi,